Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Fizahabna dengan NIM 2214231 akan menjawab kuis mata kuliah manajemen aset dan liabilitas. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, jelaskan aturan terkait FDR dan tingkatan kategori sangat sehat hingga tidak sehat. Yang kedua, jelaskan pendekatan teoritis dalam membuat kebijakan ALMA. Langsung saja, jawaban nomor 1 itu ada beberapa aturan ya. Yang pertama, FDR digunakan untuk menilai tingkatan likuiditas dan kemampuan bank dalam menyalurkan dana. Kedua, diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Ketiga, rentang ideal FDR menurut ketentuan umum berkisar antara 70% sampai 90%. Keempat, nilai FDR yang terlalu rendah menunjukkan bank tidak optimal dalam menyalurkan dana. Dan terakhir itu, nilai FDR yang terlalu tinggi juga menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi. Ada beberapa penilaian FDR, diantaranya 50% hingga 75% itu ada di peringkat pertama yang artinya sangat sehat. Kedua, 75% hingga 85% adalah peringkat kedua yang artinya sehat. Terus ketiga itu ada 85% hingga 100% itu di peringkat ketiga yang artinya cukup sehat. Keempat, 100% hingga 120% itu di peringkat keempat yang artinya kurang sehat. Dan FDR lebih dari 120% itu di peringkat kelima yang artinya tidak sehat. Oke teman-teman, jawaban nomor 2 itu adalah ada 3 tahap pendekatan aset dan liability management atau ALMA menurut Shinkei, yaitu tahap 1 atau general, merupakan tahapan-tahapan secara umum dalam mengelola dan mengelompokkan aset dan liabilitas bank, yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi aset manajemen, liability management, dan capital management. Nah, pada tahap ini pengelompokannya masih bersifat umum sesuai dengan struktur laporan keuangan yang tampak pada neraca bank secara garis besarnya saja. Tahap 2 adalah spesifik. Nah, pada tahap ini tuh pengelompokan sudah lebih spesifik dan rinci baik dari sisi aset maupun liabilitas dan modal dengan komposisi sebagai berikut: reserve possession asset management, reserve possession liability management, liquidity management, generalized loan possession, investment management, long term debt management, loan management, dan capital management. Yang terakhir itu ada fixed asset management. Tahap ketiga ada balance sheet generates the income and expense. Nah, dalam tahapan ini sudah mulai lebih rinci lagi dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya, yang akhirnya untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan formula sebagai berikut: profit sama dengan revenue dikurangi interest cost dikurangi overhead dan dikurangi tax. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.